bilang aja kalau Dania yang pemilik anting itu. Bisa tahu itu antingnya Dania? Karena aku sempat melihat Dania cuma pakai anting. Wulan kesana? Udah jelas. Kalau aku ngomong doang kan ada buktinya. Aku ya ke depannya nanti. Kalau misalnya kamu ada masalah lagi, kamu hindarin deh masalah sama Dania. Aku takut dia marah sama kamu dan akhirnya nanti. Aku emang gak mau terlalu dekat dan berurusan sama dia. Tapi soal hubungan Dania dengan Om Romi tetap aku harus cari tahu. Dania guys sengaja ya kan meminta Steven ini untuk bilang kepada Yuda bahwasanya untuk sementara ini ya guys gak usah ngurusin Dania dikarenakan memang Mama Gina itu sudah mulai percaya dengan dia seperti itu dan dia sudah mendapatkan hatinya Mama Gina. Makanya Yuda untuk saat ini tidak usah ngurusin tentang Dania karena dia baik-baik saja seperti itu. Nah menurut Yuda sendiri itu tidaklah hal yang tepat karena walau bagaimanapun nanti kalau semua orang itu tahu bahwa Loli itu adalah anaknya Romi ya kan itu akan jadi bumerang di nantinya. Seperti itu, apalagi kebohongan-kebohongan yang dibuat Dania kalau dia tidak jujur dari sekarang itu akan berakibat fatal di mana keluarganya Safira dan juga Julian akan melaporkan dia ke kantor polisi. Dan sementara itu nih guys, kasusnya Romi dengan Dania itu masih lanjut ya guys ya karena walau bagaimanapun perselingkuhan mereka berdua harus diungkap seperti itu. Nah Dania ini karena ngerasa kepepet dia akan berusaha melakukan berbagai cara agar dia itu tidak ketahuan siapapun. Dan di situ dia berusaha untuk memberanikan diri dan mengatakan bahwa dia itu tidak ada hubungan apapun dengan Romi seperti itu nih guys. Dan di situ dia bilang bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa seperti itu. Dan ketika dia berusaha untuk membela diri dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan apapun, tentu saja Wulan selaku istrinya Romi tidak percaya begitu saja dikarenakan walau bagaimanapun ya kan dia kan punya buktinya seperti itu. Anting itu adalah bukti yang menyatakan bahwa itu adalah antingnya Dania dan otomatis Dania itu sendiri kan pasti ada hubungan dengan Romi seperti itu. Dan kalaupun tidak ada hubungan, kenapa anting itu bisa berada di tempat yang sama di mana keberadaan Romi pada waktu itu dipukul? Wulan sendiri itu memergoki suaminya ada di tempat itu, di kontrakan itu. Dan kalaupun tidak ada hubungan, gak mungkin semua ini terasa kebetulan seperti itu. Namun Dania ini guys berusaha untuk meyakinkan bahwa dia tidak ada hubungan. Memang benar itu adalah anting dia, namun sebenarnya dia itu diculik. Dia itu diseret-seret seperti itu deh guys. Dan Romi ini berusaha untuk membantunya. Itu yang dia bilang. Nah Romi ini nih guys, ya kan senang banget tuh karena dia dibela oleh Dania dan tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa Romi itu sebenarnya dipukul oleh Dania karena dia mau memperkaos Dania. Sebenarnya pengen enak-enak dengan Dania, justru malah ketahuan istrinya karena istrinya sudah curiga begitu sangat lama. Dan kemudian guys di situ terjadi perdebatan yang sangat luar biasa sekali. Tentu saja selaku istri Wulan tidak akan percaya mudah begitu saja. Apa benar dia berusaha untuk mengonvinskan dia terhadap diri dia dan semua orang bahwa pada waktu itu ketika Dania itu diculik, bener gak Romi itu yang menolong seperti itu? Dan kemudian Romi itu bilang bahwasannya dia itu berusaha untuk mencoba menolongnya. Lah, kalau itu benar, kenapa dia harus berbohong? Bahwa dia bilang bahwa dia tidak ada hubungan. Dia tidak mengatakan yang kejujuran seperti itu. Kenapa dia tidak jujur sejak awal kalau dia itu menolong Dania yang diculik gitu loh dari seseorang yang berniat jahat seperti itu? Tentu saja semua yang ada di situ tidak percaya, apalagi Safira. Safira tahu betul dia punya bukti yang menyatakan bahwa ada hubungan spesial antara Romi dengan Dania begitu loh guys. Dan kemudian dia mengajukan pertanyaan kepada semuanya biar orang itu tahu ke Romi, kenapa kok bisa kebetulan bahwa di situ ada Pak Romi, Om Romi seperti itu di tempat kejadian ketika Dania itu diculik seperti itu dan bisa menolong itu kenapa kok kebetulan. Nah itu yang jadi masalah. Nah kemudian Romi ini mengatakan bahwa dia cuma kebetulan dia lewat seperti itu dan mungkin faktor kebetulan itu aja sih sebenarnya. Makanya dia berusaha untuk bilang, nah tapi kenapa harus bohong? Lagi-lagi Bulan kan pastinya bersedih ya kan, kenapa kok dibohongin suaminya, kenapa nggak jujur aja? Dania ini selalu bisa bikin masalah ya guys ya, dan dia berbohong kepada Wulan karena nggak mungkin ya kan kalau dia bicara
dengan jelas dan terus terang seperti itu. Wulan masih kecewa dengan sikap suaminya karena walau bagaimanapun kan dia jujur. Dia kan istrinya, kenapa dia nggak bilang kalau dia menolong Dania yang diculik seperti itu? Kenapa harus berbohong? Nah, di situ Dania berusaha untuk menegaskan kan orangnya tante itu curigaan seperti itu, dan menurut Wulan sendiri ya gimana nggak curiga kalau suaminya aja nggak jujur seperti itu. Dan di situ memang Safira tidak percaya seperti itu nih guys. Wulan itu juga memastikan di kontrakan ya guys ya, bahwasannya di situ yang ngontrak atas nama Romi. Tentu saja hal tersebut tidak membuat dia itu percaya begitu saja. Nah, Romi ini berusaha untuk meyakinkan kepada diri dia dan lain-lain bahwasanya apa benar semua ciri-ciri fisik yang menunjuk bahwa Romi yang dimaksud adalah dia, kan tidak seperti itu loh guys. Nah, ketika mereka lagi membahas perdebatan itu, tiba-tiba ternyata ada Loli yang bangun dari tidur yang mencari mamanya seperti itu. Padahal masalah antara Romi dengan Dania masih belum selesai. Nah, kemudian Dania ini langsung menghampiri anaknya nih guys, karena anaknya mau kebelet pipis. Makanya suruh mamanya ini untuk mengantar dia ke toilet seperti itu nih guys. Karena ya di situ namanya anak kecil ya kan, biasanya mencari mamanya untuk ke toilet seperti itu. Nah, ketika ada di toilet ternyata anaknya itu justru malah melihat kecoa. Nah, ketika melihat kecoa nih guys, dia bilang ke mamanya, dan di situ Dania berusaha untuk mencari kecoanya, malah kepalanya itu kepentok gara-gara dia itu kepleset seperti itu. Acting dia benar-benar luar biasa ya guys. Dia berusaha untuk sok baik dan dia fine-fine aja. Dan di situ otomatis membuat Mama Gina ini seakan-akan percaya bahwa keadaan dia itu baik-baik saja. Dan dia sudah mulai merasa bahwa Dania itu berubah menjadi yang lebih baik. Padahal itu adalah tekniknya. Sebenarnya Dania itu nggak apa-apa. Itu hanya acting dia nih guys, supaya dia bisa mengambil alih ya rasa sayangnya Mama Gina, dan dia bisa peduli dengan Dania seperti itu. Dan hal tersebut cukup sangat jahat sekali ya Dania ini. Dan di situ anaknya tanya tuh ya kan, "Ma gimana, apakah baik-baik saja setelah kepentok seperti itu?" Otomatis Dania mengatakan dia baik-baik di depan anaknya. Ya kan, karena itu juga termasuk sandiwaranya di depan Mama Gina agar semua orang itu tahu bahwa dia baik-baik saja. Nah, mendengar itu semua semakin membuat Mama Gina ini merasa bahwa dia mulai menjadi lebih baik seperti itu nih guys. Nah, sementara itu Wulan masih merasa bahwa ada keganjilan ya, perselingkuhan antara Romi dengan Dania seperti itu nih guys. Dan semua orang itu pastinya melihat ya kejadian itu dan masih belum percaya begitu saja. Namun tentu saja Romi dan Dania ini akan berusaha untuk mengelak atas kebenaran yang terjadi, dan Romi ini berusaha untuk menyayangi suaminya seperti itu. Dan di situ juga ada ya Sisi yang bertanya kepada Om Romi, apakah benar bahwa Dania itu yang menyuruh dia untuk tidak mengatakan kejujurannya? Dan hal tersebut tentu saja terlontar dalam pikiran Sisi. Kenapa nggak bilang jujur aja seperti itu ya kan? Kenapa? Apakah itu ada hubungannya dengan Dania? Nah, otomatis itu yang jadi pikiran semua orang. Bahkan Wulan juga sempat bertanya ya kan kepada suaminya. Namun di situ memang suaminya Romi belum sempat menjawab karena Mama Gina itu segera hadir dan membereskan semua permasalahan ini ya kan, dan merasa bahwa masalahnya itu sudah clear, tidak perlu diperpanjang lagi seperti itu loh guys. Makanya sudah kembali saja semuanya seperti itu. Menurut Wulan ini semua belum selesai karena walau bagaimanapun dia harus menyelesaikan permasalahan ini, perselingkuhan ini. Jadi kejelasannya bagaimana harus seperti itu. Menurutnya Mama Gina semuanya sudah baik-baik saja seperti itu. Makanya dia mau menyuruh semuanya untuk segera kembali ya ke rumahnya masing-masing seperti itu. Gak usah diperpanjang lagi karena semuanya sudah jelas tidak ada masalah seperti itu. Nah, untuk Romi diharapkan bahwa dia lebih baik untuk jujur ke depan supaya suami istrinya tidak curiga. Dan sementara istri yang curigaan, jangan terlalu banyak curiga seperti itu. Ya, itu yang ada di pikirannya Mama Gina, padahal dia tidak tahu yang sebenarnya itu adalah rencana liciknya Dania untuk berbohong. Tentu saja sebagai seorang istri, Wulan tidak akan percaya begitu saja. Safira juga percaya kok bahwa ini pasti masih ada banyak masalah seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, ketika semuanya sudah mulai membaik di pikirannya Mama Gina, sudah dia membawa Sisi untuk segera pulang karena dia tidak mau memperpanjang masalah itu semua nih guys. Dan di situ memang tiba-tiba ada Dania yang muncul, ngerasa bahwa Mama Gina ini sudah mulai membela dan tidak akan memperpanjang masalah ini nih guys. Karena aktingnya tadi merasa bahwa bisa membuat Mama Gina itu percaya bahwa Dania berubah menjadi lebih baik. Padahal itu hanyalah acting dia sendiri
sendiri yang meyakinkan Mama Gina untuk percaya dan berpihak kepada dirinya. Yang akhirnya membuat Mama Gina dan Sisi cepat pergi dan menyelesaikan permasalahan itu. Nah sementara itu nih guys, ada Romi yang berusaha tetap ingin membujuk istrinya agar tidak kecewa dan segera pulang seperti itu loh guys. Namun tentu saja menurut istrinya masih belum selesai permasalahan ini. Namun di satu sisi dia akan berusaha tetap ingin mencari tahu kebenaran hubungannya suaminya dengan Dania itu apa. Dan di situ memang dibawa pulang tuh kembali ke tempatnya walaupun dengan keadaan nangis-nangis istrinya, sedih pastinya. Nah sementara itu masih tersisa Julian dan juga istrinya Safira nih guys. Julian ini menyuruh Safira untuk segera pergi. Ya, menyuruhnya untuk segera pergi pulang saja karena sudah tidak ada urusan seperti itu. Nah, sementara Dania itu sendiri nih guys, ternyata dia itu memang ngerasa bahwa semua ini tuh pasti gara-gara Safira. Karena walau bagaimanapun Safira yang telah membuat semua ini jadi seperti ini. Percuma dong dia baik seperti itu kepada Safira, dia sudah berpura-pura. Bahkan memang dia mau berniat jahat guys kepada Safira, seperti itu. Bener-bener Dania ini ya ada udang di balik batu. Dan semua hal yang tersembunyi ini pasti ada maksudnya. Memang kebaikan dia itu adalah kebaikan yang bohong-bohongan seperti itu nih guys. Dan tentu saja dia yang masih mencintai Julian tidak akan pernah melepaskan Julian. Dan dia tetap tidak akan bakal ngaku bahwa Romi itu adalah ayah kandung dari Loli. Dan tentu saja cincin itu adalah cincin yang telah diberikan oleh Julian yang masih ia kenakan sampai saat ini. Maka dari itu nih guys, dia tetap memakai anting itu karena tetap mencintai Julian. Seperti itu. Nah ketika sesampainya di rumah, otomatis itu membuat keadaannya masih belum tenang ya guys ya. Semuanya pada balik ke kamarnya masing-masing di situ. Ketika ya kan Romi dan juga Wulan itu kembali ke kamar, di situ ternyata mamanya itu masih merasa belum selesai terhadap semua permasalahan yang terjadi dan ada sesuatu hal yang pengen diomongkan hanya berdua dengan anaknya Julian seperti itu. Nah menurut Julian itu nggak perlu kan bicara aja di depannya Safira seperti itu. Emang ada apa sih kenapa harus berdua? Otomatis membuat pertanyaan besar dong bagi Julian, ngapain juga dia harus ngobrol di depan seperti itu tanpa adanya istrinya Safira. Dan kemudian Safira meyakinkan ya udah ngomong saja sama mama di depan, nanti kan ketemu setelahnya kan di kamar, bisa seperti itu loh guys. Dan di situ Julian ngerasa pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dia berusaha untuk tanya Sisi, namun Sisi juga tidak menjawab, dia tidak tahu apa-apa. Namun istrinya berusaha untuk meyakinkan dia lagi, ya udah ketemu mama aja sekarang, nanti aja kita bahas seperti itu. Mama Gina ini ternyata nih guys masih membahas tentang Loli ya guys ya. Maka dari itu dengan sangat dia menginginkan anaknya ini untuk ngobrol penting. Dan di situ tentu saja membuat Julian ini ngerasa ada yang curiga, ada hal yang aneh seperti itu. Apalagi sih yang perlu dibahas seperti ini? Apa ini berkaitan tentang Loli semacam itu? Dan kemudian Mama Gina berusaha untuk menjelaskan bahwa memang ini semua ada hubungannya dengan Loli guys. Dimana Loli itu kan kasihan secara psikisnya. Maka dengan sangat Julian ini untuk mempertimbangkan itu. Apalagi kan dia dibully teman-temannya. Nah untuk kasus tersebut sebenarnya Julian sudah bisa menyelesaikan dengan cara mau memindahkan ke sekolahan yang lain untuk demi kebaikannya Loli seperti itu. Namun menurut Mama Gina, mamanya Julian, tidak seperti itu konsepnya. Karena sebenarnya permasalahannya itu ada di mama papanya yang terpisah. Dan makanya Julian ini sebenarnya juga tahu arahnya mau kemana, yaitu pernikahan dengan Dania. Itu sangat tidak mungkin sekali. Ya, apalagi menikahi Dania itu bukanlah hal yang mudah. Dan dia sudah punya istri Safira dan ini pasti akan menyakitkan Safira. Menurut Mama Gina, Safira itu kan mama baik gitu. Pastinya akan mengizinkan seperti itu. Kasian banget ya guys ya Safira. Sementara itu Safira juga sedih meratapi nasibnya seperti itu. Apalagi nanti ketika Mas Julian ini ditanya terkait menikah dengan Dania mau atau tidak ya seperti itu yang bikin kepikiran guys ya. Nah sementara itu mamanya tetap meyakinkan bahwa ini semua itu demi kebaikannya Loli. Dan di situ Julian tidak mau membahas ini sebenarnya. Ini semua adalah hasutannya Dania. Makanya mamanya ini jangan percaya begitu saja dengan hasutannya Dania, karena Dania ngomong seperti itu kan, dan kemudian dia sudah tidak mau melanjutkan itu dan mau pergi begitu saja. Mama Gina tetap berupaya guys untuk bisa ngomong dengan Julian
demi kebaikan anaknya, psikisnya anaknya seperti itu. Namun Julian tahu bahwa ini bukanlah hal yang baik untuk diperpanjang, diperdebatkan, karena walau bagaimanapun statusnya dia masih punya istri yang namanya Safira yang akan tersakiti. Jika Safira tahu pasti dia akan tersakiti seperti itu. Namun Mama Gina ini sebenarnya hanya diperalat saja oleh Dania. Dia ngerasa bahwa dia kasihan dengan Loli. Padahal kalau tahu sebenarnya Loli itu adalah anaknya Romi, yang akan ngebuat semua keluarganya pasti sangat berai dan pastinya akan sangat-sangat sakit hati sekali dengan ulahnya Dania karena telah membohonginya selama ini nih guys. Maka dari itu memang di situ dan memang Julian ini berusaha untuk meyakinkan mamanya untuk tidak perlu membahas akan hal ini. Sudah akhiri saja seperti itu. Ini semua itu hanya hasutannya Dania saja yang menginginkan mamanya untuk peka dan peduli sama dia sementara itu. Nah, sementara Safira ini sedih nih guys. Di situ ada suaminya, Julian, yang melihat bahwa Safira ini nangis seperti itu. Dan tentu saja rasa sedihnya tidak bisa ditutup-tutupi. Dan di situ dia menangis. Dan ketika Safira itu menangis dan dia tahu betul bahwa Safira keadaannya tidak baik-baik saja nih guys. Dan ketika melihat istrinya yang sedih, otomatis membuat suaminya juga sedih. Bahwa dia tidak bisa membuat istrinya bahagia. Nah ternyata hal itulah yang ngebuat Safira itu sedih. Apakah Safira itu sudah tahu? Ternyata dia sudah tahu bahwa itulah yang dipertanyakan mamanya yang bikin dia sedih terkait pernikahan dengan Dania seperti itu. Dan di situ memang pada awalnya memang Safira tidak mau menunjukkan hal itu semua. Dan Safira juga mengajukan pertanyaan kepada suaminya. Apakah dia menerima seperti itu? Dan kemudian nih guys, di situ Julian berusaha untuk meyakinkan istrinya untuk tidak bersedih. Dia pengen membuat Safira itu bahagia. Dan dia tidak pengen menambah-nambahi masalahnya seperti itu. Karena rasa cintanya kepada istrinya, dia sadar betul bahwa ketika ada masalah, membuat istrinya tadi itu nggak bisa hadir di acara restoran seperti itu. Makanya dia tidak ngomong segera seperti itu loh guys. Dan makanya sejak awal dia sudah curiga ini pasti ada masalah ini. Dan kemudian di situ istrinya juga ngomong, kenapa kok belum menjawab pertanyaan terkait dia mau atau tidak dengan menikah dengan Dania seperti itu loh guys. Kemudian ya Julian ini mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menikahi. Karena walau bagaimanapun dia tahu bahwa dia sangat cinta banget dengan Safira. Ya walaupun hal tersebut cukup bikin Safira ini sedih, namun tetap saja dia harus berhati-hati. Dan kemudian ketika dia diyakinkan agar dia itu tidak menikah, dan dia tetap sayang kepada Safira, Safira ini agak lega guys. Dia akhirnya memeluk suaminya. Dan suaminya ini tidak akan pernah membuat dia sedih lagi. Meneteskan air mata lagi. Seperti itu. Makanya di situ agar Safira ini happy, senang seperti itu. Dan itulah yang diinginkan oleh Julian. Agar bahagia bareng, bukan dengan masalah. Dan itulah yang diharapkan dia. Karena dia tidak mau melihat lagi istrinya tercinta itu menangis, melainkan bahagia untuk selama-lamanya. Namun ternyata memang permasalahannya terjadi dalam keluarganya membebankan kepada Safira. Walaupun Safira itu baik, tapi memang kasihan sekali gitu loh guys dengan banyaknya permasalahan gitu loh. Kembali lagi Julian ini memeluk istrinya nih guys, menunjukkan rasa sayang dia kepada istrinya. Wulan itu masih sedih ya guys ya, karena memang dia memergoki sendiri bahwa dia yakin kalau suaminya itu berselingkuh dengan Dania. Dan di situ memang suaminya sengaja menghampiri dia dan meyakinkan bahwa dia tidak ada hubungan apa-apa dengan Dania. Makanya dia berusaha untuk mendekati istrinya agar tidak ngomel-ngomel, marah-marah seperti itu loh guys. Jadi dia berusaha untuk menegaskan. Namun Wulan percaya tetap pada kekeh pendiriannya. Kalaupun tidak ada masalah apapun atau perselingkuhan apapun, pastinya sejak awal dia akan jujur. Nah kemudian nih guys, Romi berusaha tetap ingin ya meluluhkan hati istrinya nih guys dengan cara makan bareng ke restoran bersama dengan Ajal merayakan ya hari jadi pernikahan mereka. Seperti itu guys, agar bisa membuat ya istrinya itu luluh. Nah kemudian ya Wulan ini mengatakan bahwa ini bulan apa? Kenapa membahas tentang anniversary hari jadi pernikahannya? Kan hari jadinya bukan bulan ini. Emang bulan ini bulan apa? Kapan? Seperti itu. Dan kemudian nih guys, ketika dia dibuat tidak
kutik apapun yang akhirnya mau nggak mau ya udah ada seperti itu nih guys. Namun dia tidak ngomel-ngomel, itu yang paling penting. Nah sementara itu nih guys, ada Julian dan Safira yang masuk ke kamar. Ketika mereka itu masuk ke kamar, di situ Julian juga tanya, tadi kenapa sih kok sudah ngumpul-ngumpul? Di situ kok istrinya Safira juga ngumpul-ngumpul di situ. Sebenarnya masalahnya tadi kenapa sih seperti itu? Dan kemudian di situ Safira ini nih guys menunjukkan kepada suaminya dan menjelaskan kepada suaminya bahwasanya tadi itu sebenarnya terkait anting yang jatuh itu sebenarnya adalah antingnya Dania. Maka dari itu dia berusaha untuk menunjukkan kepada Tante Wulan karena dia tahu kan buktinya bahwa memang itu adalah antingnya Dania. Dia hanya menunjukkan itu kepada Tante Wulan seperti itu. Namun menurut suaminya nggak usah mencari masalah deh, karena Dania itu kan bermasalah seperti itu. Ya, namun menurut Safira ini penting karena walau bagaimanapun ya kan pasti ada hubungan tertentu ya antara Romi dan Dania yang mereka sembunyikan begitulah, makanya tetap dia akan berusaha untuk mencari tahu. Nah sementara itu ada Dania guys, dia yang mengingat masa lalunya seperti itu dengan Julian, bahwa dulunya dia tuh mesra seperti itu loh guys. Bahkan dia juga teringat dengan antingnya, dimana dulu pada waktu dia masih pacaran dengan Julian seperti itu, sebelum dia itu bertemu dengan Romi dan lain-lain dan memiliki anak itu ya guys ya, memang dulunya dia adalah pacaran dengan Julian seperti itu loh guys. Dan di situ Julian dulunya memang sangat sayang dengan dirinya jauh sebelum banyak permasalahan yang terjadi ya. Maka dari itu ngebuat Dania ini tidak bisa move on, apalagi di dulu itu sering diberikan kayak kecupan mesra, terus rasa yang luar biasa yang membuat dia itu masih teringat, apalagi cincin, anting dan lain-lain. Di situ kan anting itu adalah pemberian dari Julian yang masih yang ingat sampai saat ini. Dan itu dia tidak akan pernah lupa rasa kasih sayangnya, perhatian Julian kepada dirinya. Walaupun itu di masa lalu. Ya. Dan anting itulah yang ngebuat hubungannya merasa bahwa dia fine-fine aja untuk suka kepada Julian. Dan dia menunjukkan bahwa dengan anting itu dia akan tampil cantik. Dan otomatis dulu dia seneng banget dong ya karena diperhatikan oleh Julian. Makanya dia tidak akan pernah melepas masa lalunya, dia tetap akan mengingat dan menginginkan Julian sampai saat ini. Dan anting itu adalah bukti yang menyatakan bahwa dia masih suka, makanya masih dipakai. Nah sementara itu ada sisi yang sangat repot sekali dengan tugas kuliahnya nih guys. Bahkan di situ nih guys, dia juga sempat mendapatkan telepon ternyata dari Mas Yuda. Dan ketika dia mengetahui itu ada telepon dari Mas Yuda, udah nggak usah diangkat saja karena memang dia masih kecewa dengan Mas Yuda. Karena walau bagaimanapun, ya dia ditinggal begitu saja di restoran dengan Dania. Dia malah mikirin Dania. Dia benar-benar mengingat kok bahwa dia itu lebih mentingin Dania daripada Sisi seperti itu. Nah, Yuda ini bingung apa yang harus dia lakukan. Apa benar ini Sisi lagi marah dengan dia, makanya dia meninggalkan seperti itu loh guys. Makanya ngebuat dia bingung gitu loh guys. Apa yang harus dia lakukan untuk meyakinkan Sisi? Nah sementara itu ada Mama Gina, di mana Mama Gina ini sudah buat banyak masakan agar bisa membuat semua keluarganya ini makan dan happy. Namun kenapa ya di situ nggak banyak yang turun? Kenapa nggak makan gitu loh? Sudah kan masalahnya kan masalah sudah selesai menurut dia. Dan di situ ada anaknya Sisi nih guys yang mau berangkat kelompokan, disuruh untuk makan, dia nggak mau karena kondisinya dia repot juga kan, banyak kerjaan seperti itu karena deadline kuliahnya, tugas-tugasnya harus segera terkumpul. Nah sementara itu nih guys, ada Yuda yang masih mikirin tentang Sisi nih guys, apakah benar Sisi ini lagi marah dengan dia seperti itu loh guys. Ya, Mama Gina ini juga sedih. Kenapa orang-orang ini pada mikirin masalah itu dan merasa bahwa Mama Gina sedang dicuekan oleh semua orang. Nah sementara itu juga ada Romi nih guys yang disuruh untuk makan, melainkan gak mau, dia mau pergi keluar karena ada urusan. Dan mengenai istrinya Wulan sekarang sedang tidur, jadi tidak ada yang makan. Nah makanya karena tidak ada makanan, walaupun di situ banyak makanan ya guys ya, tetap tidak mau karena memang ada urusan. Nah Romi ini ternyata guys memang mau mengembalikan tas mumpung istrinya lagi tidur biar nggak
jadi masalah dan curiga lagi, dia harus segera mengembalikan tas yang ia bawa. Seperti itu. Dan makanya dia harus segera mengembalikan mumpung sepi di malam hari. Nah ketika itu juga nih guys, ada Julian yang mengajak istrinya untuk makan. Namun dia tidak mau Safira. Menurut Safira sudah suaminya saja makan duluan seperti itu. Nanti dia juga akan makan namun sekarang lagi nggak selera. Gimana suaminya mau selera, orang dia sendiri juga nggak selera. Nah karena sama-sama nggak selera akhirnya ngebuat mereka nggak jadi makan gitu loh guys. Di situ tanpa Rami sadari bahwa ternyata Julian itu melihat ada Julian yang menuju ke tempatnya Dania. Julian berpikir ini ada apa? Apakah benar dia mau ke tempatnya Dania untuk membahas apa? Apakah ada hubungan apa? Dan kemudian dia membahas dengan istrinya Safira untuk segera mengecek kebenarannya. Dan kemudian ketika dia di bawah nih guys, dia ngomong ke sama mamahnya bahwa di situ dia melihat ya Romi sedang ke tempatnya Dania. Itu ada apa? Apakah mereka ada hubungan spesial? Makanya Tante Wulan tadi benar-benar sampai marah. Dan di situ Mama Gina tidak tahu. Memang tadi memang izinnya dia keluar, tapi tidak bilang ke Dania seperti itu. Dan seharusnya kan dia ngomong yang sebenarnya, ya kan? Dan ini yang jadi perdebatan nih guys. Makanya mereka semua mau segera menemui Romi nih untuk mengecek kebenarannya. Seperti itu. Nah sementara Mona ini nih guys sangat senang banget karena diajak makan candle dinner dengan suaminya seperti itu. Walaupun sebenarnya Rafael juga tidak begitu terlalu mencintai Mona, namun agar mendapatkan hatinya Mona agar papanya tidak dipenjara, otomatis dia akan melakukan berbagai cara. Bahkan di situ Mona yang kelepek-kelepek karena memang diajak candle dinner makan seperti itu. Dia mau mengajaknya untuk ke Singapura menemui ayahnya yang sakit dan sekalian menjenguk. Dan sekalian juga nih guys, dia mau happy-happy bareng, honeymoon bareng seperti itu. Menurut suaminya, itu tidak perlu untuk saat ini karena memang dia banyak kerjaan. Dia kan sedang menggantikan peran ayahnya di perusahaan ya kan, untuk memimpin perusahaan papanya seperti itu. Namun, ya, karena itu juga yang membuat itu semua terasa sangat tidak mungkin dia honeymoon dengan Mona seperti itu. Dan Mona berusaha untuk meyakinkan ya walaupun dia sebenarnya kecewa seperti itu. Dia kecewa loh kenapa suaminya begitu. Harusnya kan dia bisa honeymoonan seperti itu dengan suaminya. Dan sementara itu nih guys, ada Yuda yang datang di kafe itu dan ternyata di situ memang ada Rafael yang melihatnya, makanya dia segera ingin pulang. Loh kenapa kok pulang? Ternyata di situ juga ada Mona yang melihat, ternyata ada Yuda. Yuda itu dipanggil seperti itu. Sebenarnya Yuda juga malas dipanggil dan bertemu mereka berdua. Begitu loh guys, karena dia sebenarnya nggak pengen ketemu. Namun ya karena dia tidak hadir di acara pernikahannya Rafael dan Mona, membuat dia harus mendatangi dan juga dia mau minta maaf ya karena dia tidak hadir di pernikahannya seperti itu guys. Dan di situ membuat Rafael ini memang sedikit kecewa ya dengan dia. Apakah dia benar-benar masih mengingat sahabatnya Rafael yang karena memang pada waktu itu dia lebih pro ke Dania. Karena Rafael ini tidak suka dengan Dania, kecewa dengan dia, lebih memilih Dania daripada sahabatnya. Namun menurut Mona dia masih membutuhkan Rafael untuk menyingkirkan papa mertuanya seperti itu nih guys. Maka dari itu dia masih membutuhkan dia untuk berbaik hati seperti itu. Dan di situ juga memang dia minta maaf karena tidak hadir gitu loh guys. Dan walaupun dia kecewa juga nih guys, dan di satu sisi itu juga ternyata ada sisi yang memang lagi kelompokan di tempat yang sama pula di situ. Nah hal tersebut ngebuat Yuda ini berusaha untuk menemuinya nih guys. Dan ketika Yuda itu menemui Sisi, ya kan dia berusaha untuk menunjukkan sisi romantisnya kepada Sisi, dia peduli di situ. Menurut Sisi dia nggak perlu ngelakuin hal itu. Namun ini juga menjadi masalah bumerang dan membuat Rafael itu tahu bahwa Yuda ini pacaran. Aneh ya, kenapa kok dia mau pacaran dengan ABG seperti itu? Itu kan adiknya Julian. Untuk apa dia pacaran dengan adiknya Julian? Dan di situ juga membuat Mona ini bertanya-tanya dong ya, buat apa ya dia pacaran dengan gadis ABG seperti itu? Apakah itu tekniknya dia karena ada sesuatu hal? Makanya Mona ini masih berpikir apakah ada sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan Sisi seperti itu. Pasti ada sesuatu hal, pasti itu.
Sisi ini hanya memberikan waktu 5 menit buat Yuda untuk menjelaskan semuanya. Menjelaskan semuanya kenapa ya Mas Yuda itu meninggalkan dia. Seperti itu. Walaupun dia sudah tahu kok. Di situ Yuda berusaha untuk membuat baik ya. Berusaha untuk mencairkan suasana. Dan seakan-akan dia peduli dengan Sisi. Namun Sisi udah tahu kok bahwa dia itu pergi sebenarnya bukan karena ingin menemui kolega klien yang menyelesaikan masalahnya, melainkan ini itu urusannya Dania. Dia tahu kok seperti itu, namun ya, namanya Yuda berusaha untuk mengelak. Ya, dia berusaha untuk meyakinkan dia tidak ketemuan dengan Dania seperti itu. Udahlah Mas Yuda, menurut Sisi ya, jangan bohong seperti itu. Jujur saja, toh dia juga tahu yang sebenarnya seperti itu. Ngapain juga bohong? Ngapain juga seperti itu? Dia tahu kok seperti itu, bahwa ketemuannya dengan Dania seperti itu. Nah, Yuda ini berpikir bahwa kayaknya dia mendengar ya, kemarin percakapan dia mengatakan Dania itu kali ya yang bikin Sisi ini berpikir bahwa dia tahu pada waktu itu dia ingin menemui Dania seperti itu. Jadi nggak usah mengelak lagi gitu loh. Dan Yuda bingung apa yang harus dia lakukan. Karena Sisi tahu betul kok. Ya, karena memang kondisinya tadi sudah dibahas ya kan. Bahwa memang Dania itu diculik. Nah, siapa yang diculik nggak ada yang tahu. Ya, makanya dia berusaha untuk tanya kepada Mas Yuda. Dan Yuda berusaha toh menjelaskan semua kejadiannya. Bahwa sebenarnya ya dia memang menolong Dania dari penculikan. Seperti itu. Siapa yang menculik dia memang belum tahu siapa. Karena kondisinya pasca menemukan Dania sudah tergeletak, pingsan. Dia membawanya begitu saja. Nah, versi yang diceritakan Dania dan juga Yuda itu sama. Apakah benar hal itu? Apakah itu bukan bohong-bohongan? Nah, itu yang masih perdebatan Sisi nih guys. Dan karena dia juga tahu betul bahwa tadi kan yang menyelamatkan adalah Om Romi. Makanya sampai kepalanya dipukul. Apakah benar Yuda itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Dania? Karena terasa sangat ganjil sekali ya. Tapi memang apa yang diucapkan mereka itu sama. Apakah benar seperti itu? Nah, ini masih pertanyaan.